udah langsung pakai semua peralatan, udah bawa naik truk berangkat dia sama anggota kan. Saya tinggal terbengong-bengong, tinggal sama ibu-ibu di batalion gitu kan. Waktu pertama kali dulu saya kuliah di Bandung gitu kan, kuliah di Unpad, terus abis itu penyiar radio. Suami saya waktu itu sedang sekolah kecabangan Sarcap di Bandung. Jadi kalau seorang militer itu banyak, kalau sekolah tuh banyak yang ke Bandung karena pendidikannya banyak yang di daerah Bandung dan sekitarnya ya. Terus sahabat saya di radio namanya Aditya Janaka, itu sahabatnya suami saya dari SMP, karena suami saya dulu SMP di Bandung juga, yang ngenalin kita gitu. Nih temen gue ada nih yang tentara gitu kan, gue kenalin ya, dia pengen kenalan katanya sama lo gitu. Terus ya udah kenalin aja gitu kan, tapi kan cuman temenan aja gitu, ya udah kenalan. Terus pikir beda banget ya bentuknya ya gitu kan, biasa gadis metropolitan kan tahu anak taunya laki-laki kota gitu kan, ini beda banget sih, udah cepak-cepak, terus berkulit gelap, bertubuh bidang gitu kan. Jadi emang dari cara ngomongnya udah beda, jadi menemukan seseorang yang unik gitu menurut saya, yang karena Mas Agus tuh teman saya pertama yang profesinya sebagai tentara gitu. Ya udah temenan aja, habis itu temenan lo cukup lama tuh jadi temen gitu sebelum akhirnya pacaran dan menikah. Mas Agus itu dia bukan tipe yang seneng mengumbar kata-kata tiap harinya. Artinya saya juga tidak terlalu suka dengan laki-laki yang kayaknya banyak kata-kata manis, tapi belum tentu dia bertanggung jawab gitu. Dan suami saya sangat bertanggung jawab orangnya. Romantisnya sekali kalau misalnya ada acara-acara khusus seperti ulang tahun saya atau anniversary gitu, dia akan membuat sesuatu yang spesial yang beda dengan hari-hari lainnya gitu. Banyak sih, salah satunya tuh kemarin kan terakhir tuh yang pas, kalau yang terakhir banget ya, pokoknya setiap ulang tahun saya, yang pertama dia pernah ngadain, dia sering banget surprise, pokoknya setiap ulang tahun tuh pasti surprise gitu. Dia pernah ngadain, kalau surprise sekali biasa, ini double surprise. Jadi dia bikin acara kumpul-kumpul makan-makan sama teman-teman saya waktu saya ulang tahun tuh, surprise gitu kan, saya nggak tahu kan, pas datang ke ruangan, wah udah seneng tuh, udah selesai makan, udah selesai acara, teman-teman udah pada pulang. Terus kita pulang, di perjalanan suami saya ngajak, yuk kita nyanyi yuk karaoke sama Aira. Jadi kita tuh bertiga, suami saya Aira gitu kan, ke karaoke keluarga lah, kita nyanyi di situ. Rencananya, terus pas masuk ke dalam ruangan, surprise, teman-teman sahabat-sahabat saya ada di ruangan lagi, jadi double surprise. itu sisi romantis tapi juga unik dan ada lucunya gitu kalau dia kan gitu. Terus yang terakhir sih kemarin waktu ulang tahun saya, dia kan nggak sempat bikin apa-apa karena sibuk kali ya. Terus jadi paling dia mampir ke rumah temennya ada studio di rumahnya, terus dia ngerekam satu lagu yang judulnya Dia itu. Terus dia nyanyiin untuk saya hadiah ulang tahun gitu. Saya sangat senang soalnya saya tahu dia begitu padatnya kegiatan, tapi dia sempat mampir bentar untuk nyanyi untuk saya, dan lirik lagunya juga kan bagus gitu, jadi bermakna. Di post juga di Instagram Modal Nekat dia, jadi nggak hanya untuk kalangan terbatas, dia memberanikan diri dengan kenekatannya di posting. Dan saya telat taunya, jadi bukan pas ulang tahun, karena dia pulangnya baru malam banget, saya udah tidur pas dia pulang. Terus saya nggak buka-buka Instagram gitu kan, jarang lah, saya tuh biasanya posting, abis itu nggak cek-cek lagi gitu. Terus dia nanya, kamu pagi-pagi tanggal 21 kan saya ulang tahun 20, tanggal 21 pagi nanya, pas bangun tidur tuh dia bertanya, masih ngantuk gitu, ditanyain, kamu udah ngeliat belum sih? Ngeliat apa? Udah liat postingan Instagram aku? Belum? Coba lihat dulu dong, apaan sih? Coba lihat dulu. Jadi pas ngeliat ketawa, ketelat sehari ngeliatnya, padahal dia udah posting dari sehari sebelumnya. Banyak kalau ngomongin soal suka duka jadi istri prajurit tuh, hidupnya tuh sangat dinamis ya. Jadi dinamika kehidupannya tuh susah untuk ditebak gitu. Jadi memang menyenangkan sekaligus deg-degan gitu kan. Contohnya kemarin kan suami saya itu terakhir menjabat sebagai komandan batalion di 203 ya, itu pengaman ibu kota nih. Mereka adalah pasukan pengaman ibu kota. Jadi keamanan ibu kota nih yang jaga, salah satunya batalionnya suami saya.
Waktu itu sempat ada kejadian teroris kan tuh, yang di Sarinah. Itu kan artinya kita langsung berangkat kan, langsung saat itu juga ditelepon saat itu juga berangkat, udah langsung pakai semua peralatan, udah bawa naik truk berangkat dia sama anggota kan. Saya tinggal terbengong-bengong, tinggal sama ibu-ibu di batalion gitu kan. Jadi saya juga tuh lagi ada kumpulin ibu-ibu semua anggota, senam bareng sambil saya kasih pengarahan bahwa ini suami-suami kita sedang menjaga keamanan ibu kota. Yang kita punya saat ini kita satu sama lain gitu. Jadi kita menguatkan lah di situ, dan saya sebagai yang tertua ya, saya tuh sebagai ketua di situ, jadi juga bisa menguatkan satu sama lain bahwa ya kita doakan saja suami kita. Jadi memang dalam waktu yang kita lagi santai-santai siang-siang, saya tuh lagi di TK gitu, lagi ngurusin, kan ada TK ya di batalion yang saya harus dalam binaan saya lagi ngurusin TK, tiba-tiba suami harus pergi cus gitu kan. Jadi memang selalu dalam situasi kondisi yang harus selalu siap kan. Begitupun dengan keluarga dan istri dan anak-anaknya gitu. Kita harus selalu siap, dimana ketika si prajurit harus berangkat ya kita harus relakan dan kita doakan. Jadi seperti itu sih suka dukanya gitu. Tapi ya senangnya adalah kita tuh hidupnya bersama di satu asrama itu, kita rame-rame hidupnya. Artinya keluarganya juga banyak gitu. Jadi rame, selalu rame. Yang paling dikangenin dari kehidupan militer tentu kebersamaannya, kekeluargaannya ya. Karena nggak pernah ada kehidupan, saya tuh tidak pernah belum ya sampai saat ini belum pernah menemukan bagaimana dedikasi atau pengabdian yang sangat tinggi dari seseorang terhadap negaranya dan organisasinya. Karena kan saya sebagai istri prajurit itu otomatis jadi anggota Persit Kartika Chandra Kirana ya untuk Angkatan Darat. Nah di situ saya punya staf, punya anggota gitu kan, dimana mereka tanpa pamrih, tanpa ada bayaran, ini kan pekerjaan sosial ya, sebagai di organisasi ini pekerjaan sosial, tanpa pamrih mereka bisa bekerja maksimal untuk mensejahterakan organisasinya, dalam arti mengikuti kegiatan-kegiatan Persit tanpa mengeluh gitu. Jadi saya nggak pernah menemukan di bidang lain atau di hal lain orang manusia gitu ya, istri-istri prajurit ini yang memang sangat tulus bekerjanya untuk organisasi tanpa pamrih dan benar-benar all out gitu. Jadi benar-benar berdedikasi tinggi. Mungkin itu yang pengaruh juga dari suami-suaminya yang memang seorang abdi negara gitu kan, dimana ya mereka ya jiwa raganya untuk Indonesia gitu. Jadi kita sebagai istri-istrinya dan keluarganya juga udah merasakan, oh yang apa kita perbuat itu kan pasti juga untuk mendukung suami ya, untuk suatu pengabdian juga kepada Indonesia gitu. Jadi apapun pekerjaan itu yang saya kangenin gitu. Situasi kerja di mana kita bekerja dengan tulus, tanpa pamrih, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menghormati gitu. Saling menghormatinya sangat tinggi gitu, dan suasana guyup kekeluargaan yang dirasakan sama ibu-ibu gitu kan, itu dirasakan karena kita seminggu sekali senam, seminggu sekali pengajian bareng, terus banyak dan kegiatan-kegiatan lain yang saya selalu adakan, terus ada rapat, ada sebulan sekali saya kumpulin semua anggota, jadi sangat intens gitu hubungannya. Sampai sekarang saya berusaha untuk menjaga jarak dulu karena situasinya, karena kan kehidupan militer itu kan jauh dari politik kan, kita tidak boleh bersentuhan dengan kehidupan politik. Saya menjaga itu. Nanti selesai pilkada saya datang, kita ketemu lagi.